hatimu nan merindu. Rindu bayangan yang meliputi paraseri wajahmu. Mengapa mendusta seribu kata? Mengapa membisu seribu bahasa? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan, rindu usah kau malu karena asmara. Risau engkau risau dek, aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasib, untung di badan. Mengapa mendusta seribu kata? Mengapa membisu seribu bahasa? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan, rindu usah kau malu karena asmara. Risau engkau risau dek, aku pun maklum maksud tak sampai. Aku pun demikian. Rindu sudah nasib, untung di badan. Rindu, 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 mawar asuhan rembulan. Aryati, di kau gemilang seni pujaan. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi. Kau mawar di taman hayalku. Tak mungkin di kau terpetik daku. Walaupun
Demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan? Hujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi. Ariati, di kau mawar di taman hayalku. Tak mungkin di kau terpetik daku, walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam. Satu malam. Siapa bilang pelaut mata keranjang, kapal baston, lapas tali, lapas cinta. Orang bilang pelaut bamba tunangan, jangan percaya mulu Rita, Rita. Coba layan sampai son kau ujung dunia. Banyak doi paroyal habis percuma. Orang bilang pelaut obral cinta, dompet sok kosong baru ingat rumah. Mana jangan apa cinta, mana jangan apa sembah, sesemua kita punya ngana song minta. Kita balik ngana solah, kita balik ngana sokawe, kita kanan vaya con Dios cari lain. Sobat wayang sampai son ke ujung dunia. Banyak doi paroyal habis percuma. Orang bilang pelaut obral cinta, dompet sok kosong baru ingat rumah. Mana jangan apa cinta, mana jangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya beserta para ketua tingkat banding dari 3 lingkungan peradilan. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Ombudsman Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pusat Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati para Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Timur dan para tokoh agama dan masyarakat. Yang kami hormati karyawan dan karyawati serta tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan ridhonya, Bapak dan Ibu sekalian dapat hadir dalam acara penandatanganan piagam revitalisasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani pada Pengadilan Tinggi Surabaya tahun 2020. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini, dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, penayangan slide before dan after pencanangan pembangunan zona integritas, sambutan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sambutan dari perwakilan tamu undangan, penandatanganan piagam revitalisasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, dan dilanjutkan dengan foto bersama, dan terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pada acara pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa kepada yang terhormat Bapak Muhammad Soid SHMH dipersilahkan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kami dapat melaksanakan acara revitalisasi pencanangan pembangunan zona integritas Pengadilan Tinggi Surabaya menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Ya Allah, berilah kami kesehatan baik jasmani maupun rohani, daya pikir yang kreatif, cerdas, semangat dan penuh tanggung jawab, dan pada akhirnya Allah kami dapat melaksanakan mensukseskan kegiatan ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Petunjuk, tunjukkan kepada kami jika itu benar, katakan benar, dan berilah kami kemampuan untuk menjalankannya, dan tunjukkan kepada kami ya Allah jika itu salah, katakan salah, dan berilah kami kesadaran untuk menghindarinya. Ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penayangan slide before dan after pencanangan pembangunan zona integritas yang akan dipandu oleh Bapak Putut Jatiwaluyo, SHMH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pada pagi hari ini mari kita akan mengikuti acara penayangan slide before after pencanangan pembangunan set E pada Pengadilan Tinggi Surabaya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pada pagi yang berbahagia ini mari saya mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan slide ini, bahwa satu persatu kita ikuti apakah perubahan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dahulu dan yang sekarang. Mari Bapak Ibu kita ikuti. Kita akan saksikan dulu penampakan daripada gedung Pengadilan Tinggi Surabaya yang tampak depan. Ini adalah gedung Pengadilan Tinggi Surabaya yang tampak depan, dan sejak adanya perubahan di bawah pimpinan Bapak Ketua yang mulia, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang baru, bahwa di depan lobi atau di depan itu ada satu perubahan-perubahan yang memang tidak tampak di sini tetapi bisa kita lihat pada nyata di lokasi. Berikutnya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita menyaksikan gedung atau gerbang dengan akses key, bahwa untuk memasuki gerbang Pengadilan Tinggi Surabaya itu sekarang sudah menggunakan akses key, yaitu tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Bukan berarti untuk supaya mempunyai maksud yang lain, supaya semua para tamu, para pencari keadilan itu, para hakim dan seluruhnya, kalau masuk ke area Pengadilan Tinggi Surabaya sudah menggunakan akses key. Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki hal itu tidak bisa masuk ke dalam Pengadilan Tinggi Surabaya. Perubahan-perubahan itu tentu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan keamanan yang tentu akan membuat Pengadilan Tinggi Surabaya makin baik lagi. Pintu utama otomatis itu sebelumnya dan sesudahnya. Untuk pintu sebelumnya dapat kita saksikan pada layar yang ada, dan itu ada yang sesudahnya. Untuk yang sesudahnya, pintu utamanya itu berubah dan lebih bagus, lebih indah, dan lebih nyaman serta otomatis semuanya.
Inilah perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi yang baru dan didukung oleh keluarga besar Pengadilan Tinggi Surabaya. Media informasi, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kalau sebelumnya itu masih manual untuk mengikuti media informasi, yaitu berupa papan yang dipasang di situ dan bisa dilihat, bisa diakses juga. Tetapi untuk yang baru, Bapak Ibu, untuk yang sekarang sesudah ini, yaitu semuanya sudah berubah berupa digital. Artinya perubahan yang dahulu dengan yang sekarang sangat jauh sekali, dan sekarang serba menggunakan digital. Oleh karena itu, informasi-informasi yang kita ikuti atau kalau kita ingin mengetahui dapat mengaksesnya. Ekspos pelayanan, Bapak Ibu dan hadirin di sana sebelumnya yaitu berupa expander untuk ekspos pelayanan. Tetapi untuk yang baru adanya perubahan yang memang dituntut oleh pimpinan Mahkamah Agung untuk supaya kita mengadakan perubahan yang semua itu sudah dilakukan di bawah pimpinan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Sesudahnya itu sudah berubah, yaitu ekspos pelayanannya berupa digital juga. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau masuk ke dalam area Pengadilan Tinggi Surabaya akan banyak hal-hal yang berubah. Untuk meja pelayanan yang sebelumnya itu ada PTSP, tetapi PTSP yang di sana itu masih boleh dikata manual ya, masih sederhana. Tetapi untuk yang sekarang perubahan-perubahan yang ada yaitu diadakan perubahan itu adanya PTSP dilengkapi dengan CCTV, dilengkapi dengan penampilan daripada petugas yang lebih ramah, lebih senyum, lebih melayani kepada para pencari keadilan. Ada ruang tamu terbuka. Untuk ruang tamu terbuka sebelumnya memang dilengkapi dengan CCTV, tetapi untuk yang baru itu lebih modern. Artinya kalau kita masuk di area ruang tamu pengadilan tinggi atau pengadilan ruang tamu terbuka itu lebih modern, lebih humanis dan lebih nyaman, dan juga dilengkapi dengan CCTV. Tidak bermaksud yang negatif, tetapi dengan maksud yang positif, semuanya terpantau dan semuanya ada keterbukaan. Untuk ruang lobi, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita saksikan di layar. Untuk ruang lobi yang terbuka sebelumnya atau yang terdahulu itu dapat kita saksikan, itu ruang lobinya. Untuk yang sekarang itu banyak sekali perubahannya. Artinya ruang lobi itu dengan penambahan akses key. Artinya ruang lobi itu bisa didatangi oleh semua banyak orang. Ada nyaman, enak, ada tempat duduk dan kelihatan rapi, dan semuanya itu memang dipersiapkan oleh pimpinan tentu dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Untuk sebelumnya PTSP yang lama dan PTSP yang baru ya sama ya, untuk yang lebih modern tadi. Artinya semua PTSP itu artinya semua harus satu pintu, tidak bisa berpintu-pintu. Kalau dahulu ada pintu, banyak pintu, melalui masjid bisa, melalui ruang parkir masuk bisa, melalui pintu-pintu yang lain bisa. Tetapi sejak pimpinan yang baru mencanangkan PTSP, maka pintunya itu satu pintu, yaitu semua terkoneksi dalam pintu gerbang di Pengadilan Tinggi Surabaya. Pelayanan terpadu satu pintu sebelumnya dapat kita saksikan sebelumnya dan sesudahnya. Dulu Bapak Ibu pada waktu sowan ke sini atau berkunjung ke Pak KPT atau ke tamu,
itu semuanya melihat ada perubahan yang sekarang lebih bagus lagi, lebih modern lagi, dan lebih nyaman. Artinya di ruang PTSP itu dilengkapi dengan pojok ikot. Artinya dilengkapi dengan pojok ikot dengan maksud dan tujuan supaya yang terdahulu semua para tamu pencari keadilan masuk dengan begitu saja, tetapi dengan PTSP yang baru ini sudah artinya dilengkapi dengan pojok ikot. Untuk survei pelayanan harian, ya, sebelumnya itu masih manual, surveinya itu masih manual. Tapi untuk survei yang sekarang adanya perubahan-perubahan digital, hasil survei bisa langsung diketahui hasilnya. Artinya apa? Kalau dahulu manual masih dicatat di buku dan masih diteliti lagi, tetapi untuk yang sekarang langsung bisa diakses, artinya langsung diketahui hasilnya. Inilah perubahan-perubahan yang kita rasakan pada Pengadilan Tinggi Surabaya. Bapak Ibu, survei kepuasan masyarakat. Kalau kita perhatikan di sana ada formnya itu masih manual untuk survei kepuasan masyarakat. Tetapi untuk di sesudah daripada survei kepuasan masyarakat ada perubahan juga menggunakan digital, menggunakan aplikasi. Artinya bisa diakses dan lebih mudah dipahami dan dimengerti, dan semuanya untuk kepentingan kita semua para pencari keadilan. Untuk survei indeks persepsi korupsi itu maksudnya sama dengan semua diberikan untuk digital juga dengan maksud dan tujuan memberikan pelayanan yang terbaik. Tata kelola persuratan. Kalau dahulu untuk tata kelola persuratan yaitu manual, menggunakan buku, agenda, notes, menggunakan pulpen, ditulis dengan petugas yang tentu akan banyak menggunakan waktu dan tenaga serta arsip-arsip. Tetapi adanya perubahan-perubahan yang dicanangkan oleh pimpinan yang baru ini, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, itu sudah menggunakan aplikasi. Artinya aplikasi yang diistilahkan yaitu dengan siasat begitu. Artinya inilah Bapak Ibu perubahan-perubahan yang nyata, memang belum sempurna tetapi akan menuju kepada sempurna. Ini masih berproses untuk menuju kepada SETI atau zona integritas. Untuk buku tamu elektronik yang kita saksikan bersama, di situ masih manual, buku tamunya menulis, mencatat dan mendata namanya siapa, alamatnya di mana dan sebagainya. Tetapi di dalam aplikasi buku tamu elektronik yang baru ini sudah menggunakan aplikasi dan dilengkapi dengan kamera. Bapak Ibu nanti kalau sowan ke sini atau berkunjung ke sini, mau mampir main-main, itu semua tamu akan difoto, ya, akan diambil gambarnya. Jangan kaget, semuanya itu tidak bermaksud negatif, tetapi untuk menuju hal yang positif. Tentu semuanya dimaksudkan kebaikan untuk semua pihak. Pengawasan CCTV. Untuk pengawasan CCTV itu sebelumnya di areal Pengadilan Tinggi Surabaya itu ada terpasang 18 titik CCTV, tetapi oleh pimpinan yang baru ini sekarang sudah terpasang 42 titik. Program nasional mengenai pencatatan sensus penduduk untuk Indonesia yang nanti juga akan disampaikan oleh beliau, dan beliau juga berkenan kita nanti untuk mendukung melalui sistem online dari kegiatan sensus tersebut, dan tentunya sebagai mitra yang baik
seluruh jajaran pengadilan tinggi akan mendukung dan membantu Bapak dalam mensukseskan program nasional tersebut. Untuk mempersingkat waktu, kami silahkan Bapak Kepala BPS Jawa Timur dan sekaligus mungkin memperkenalkan diri, walaupun tadi secara sepintas beliau juga sudah memperkenalkan diri, tapi ada baiknya beliau juga memperkenalkan Pak Dadang ini latar belakangnya dari mana dan bagaimana. Beliau rupanya orang Purbalingga, nggak tahu di sini ada orang Purbalingga enggak itu? Oh ada, oh iya itu Pak Hakim tinggi kita ini, Pak Permadi ini bagian ngapak-ngapak ini. Iya, baik, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia, yang saya hormatin Pak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Pak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, para hakim tinggi, dan yang saya hormatin, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri se-Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini saya lagi-lagi ditunjuk lagi sama Pak Ketua semata-mata untuk sharing, ya. Lagi-lagi kami juga sharing supaya saya yakin para kepala KPN bahwa ingin mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayanin. Sebelum saya melakukan paparan, mungkin saya sedikit memperkenalkan diri bahwa saya Dadang Hardiwan, ya, Kepala BPS Provinsi Jawa Timur. Tadi sudah disinggung, ya, saya lahir dan besar di Purbalingga sampai SMA 91, ya, lulus 91 SMA, masih anak-anak nih Bu. Kemudian kami kuliah Akademi Ilmu Statistik, kemudian lanjut karena BPS juga instansi vertikal, saya melanjutkan pendidikan di S2 di Universitas Hasanuddin, waktu itu tugas di Sulawesi Selatan, ya, kemudian di 2006 saya tugas di Sulawesi Barat sampai dengan 2013, kemudian 2013 sampai 2016 saya di Sulawesi Utara, di Manado, kemudian di 2016 saya diangkat sebagai Kepala BPS Provinsi Jambi, langsung sekolah, dan alhamdulillah November kemarin sudah selesai, ya. Alhamdulillah bulan lalu juga sudah wisuda S3-nya, ya, semata-mata ini untuk meningkatkan pendidikan formal saya. Lanjut saja untuk mungkin sedikit kenalan, mungkin nanti kalau nomor kontak monggo silakan Pak Basis, silakan untuk nanti disampaikan, siapa tahu ada yang membutuhkan juga. Saya rasa ini bagian dari kerjasama antara BPS dengan pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi latar belakang tentunya untuk lanjut bahwa pelayanan publik ini merupakan, saya yakin tadi juga sebetulnya sudah disinggung oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya bahwa ada Undang-Undang Nomor 25 2009, ya, di mana kita semua, ya, baik di BPS pun juga ada pelayanannya, termasuk juga pengadilan tinggi juga seperti itu, pengadilan negeri juga ada pelayanannya. Nah, ini ada beberapa kinerja
bahwa reformasi birokrasi di pemerintahan ini untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, kemudian kami di jajaran BPS mulai 2018 kerjasama dengan Kemenpan RB untuk melaksanakan namanya survei hasil pelaksanaan reformasi birokrasi atau SHPRB, dan saya yakin yang mulia di sini juga pernah dikunjungin oleh pegawai BPS yang sebetulnya merupakan tugas dari Kemenpan RB, karena Kemenpan RB kan tidak sampai dengan di daerah, ya. Nah, ini melaksanakan SHPRB untuk dua hal yang harus diukur, yaitu adalah kualitas pelayanan publik dan yang berikutnya adalah budaya anti korupsi. Lanjut. Nah, untuk mengukur kualitas daripada pelayanan publik, ini terkait dengan komitmen, ya, service excellence, bagaimana kita melayani pelayanan prima, termasuk berani jujur. Ini seperti yang kita pakai sekarang, ya. Ini untuk mengukur budaya anti korupsi, ya, pada baik itu kementerian, lembaga maupun instansi. Tadi selanjutnya terkait dengan tujuan utama, tadi juga sudah disinggung, disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi bahwa ada Permenpan RB 14/2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi, di mana pengungkitnya 60%, sedangkan hasilnya 40%. Ya. Dimulai dari manajemen perubahan, ya. Kemudian tentunya ini sangat tergantung juga peraturan-peraturan perundangan, kemudian organisasi-organisasi, ya, penata usahaan, tata laksana, kemudian penataan sistem manajemen, akuntabilitas yang tentunya nanti di hasil bisa kita lihat untuk akuntabilitas dan kapasitas organisasi, termasuk untuk bagaimana pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, yaitu untuk peningkatan pelayanan publik. Jadi yang sangat kelihatan, ya, terkait dengan pelayanan publik, tentunya nanti untuk ada namanya indeks pelayanan publik, ya, untuk melaksanakan survei hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, itu nanti yang akan dihasilkan. Oke, lanjut saja. Nah, ini ada dua hal, ya, yang tadi sebetulnya sudah disinggung, yang saya harapkan Bapak Ibu semua sudah memahamin bahwa ada dua sebetulnya kata kunci, yaitu pelayanan publik dan korupsi, ya. Pelayanan publik, bagaimana variabel daripada kualitasnya, ya. Inilah yang nanti akan diukur dari survei hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Kemudian di korupsi, ini juga merupakan variabel, yaitu budaya anti korupsi, itu pun mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. Lanjut. Nah, cakupan berkaitan dengan SHPRB ini dari sisi kualitas layanan, ya, variabel standar pelayanan, ya, nanti akan disampaikan di slide selanjutnya, di mana ada service delivery-nya, manufacturing-nya, ya, tadi juga dicontoh yang Pengadilan Tinggi ini sudah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan, ya. Nah, kemudian nanti ada 9 variabel kualitas layanan, ya. Nah, kemudian terkait dengan korupsi, ini ada skalanya memang, dan
ini akan diukur dari sisi integritasnya, yaitu 4 variabelnya: integritas, kecurangan, kemudian pungli, diskriminasi, gratifikasi maupun percaloan. Ya, itu salah satu variabel-variabel berkaitan dengan anti korupsi. Nah, untuk lebih rincinya, silakan, bahwa untuk variabel kepuasan konsumen ini prosedurnya, layanan juga jelas, terpampang, kelihatan, tanpa ngomong pun kita sebetulnya sudah lihat. Ya, nah itu yang penting tatkala ditanya prosedur pelayanannya. Kemudian persyaratannya juga seperti itu, harus jelas. Ya, upayakan malah justru kelihatan, nggak perlu dijelaskan ya, tetapi orang begitu lihat sudah dengan otomatisnya. Ya. Kemudian biaya layanan seandainya ada, jelas, apalagi kalau di pemerintahan kan ada namanya PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Kemudian waktu layanannya apa 1 hari, 2 hari, 3 hari dan sebagainya, itu juga harus clean. Kemudian jangka waktu layanan kira-kira berapa, di titik sini berapa menit, di sini berapa menit, ini juga agar diperjelas. Kemudian responsivitas layanan, bagaimana kita secara responsif, kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita juga harus segera respon, termasuk kecakapan SDM. Nah, ini 2 hal yang saya mencoba memberi penekanan ya. Kenapa? Karena beberapa satker yang pernah saya lihat ya, dari sisi persyaratan sudah, dari ini semua sudah, dan ada bukan SHPRB juga udah bagus, tapi ada misteri guest-nya ya, biasanya itu dari Kemenpan ya. Kalau dari Kemenpan biasanya malah yang ya kita nggak tahu, kadang-kadang hanya anak muda, anak yang ya mungkin seperti itu ya, namanya misteri kan kita nggak tahu ya. Dan di depan itu sebetulnya juga merupakan kunci daripada pelayanan kita ya. Kalau yang dipasang di depan ya mohon maaf, yang sudah sepuh-sepuh itu senyum sulit ya, untuk senyum aja sulit, apalagi melayanin. Nah, ini contoh sebetulnya ya, yang saya tadi sudah saya sampaikan bahwa ini udah bagus, tetapi tatkala ada misteri guest, begitu ternyata yang dipasang yang kesepuhan ya. Ya, untuk senyum agak sulit ya untuk melayani. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya nggak kelihatan, tapi tatkala ini bahasanya apa? Tidak responsif. Nah, itu ya. Walaupun kita sudah mempersiapkan, tapi yang di depan front office juga yang enak dilihat lah ya. Nah. Ini memang seperti itu ya. Cobalah Bapak Ibu semua yang hadir, tatkala kita ke hotel gimana, kita kan kayaknya di Wongke ya, iya enggak? Kita kan kayak di Wongke, nyaman, enak gitu. Nah, itu bagaimana budaya itu secara bisa dibawa ke pemerintahan ya. Nah, ini kalau sudah kita merasa masuk nyaman, nah itu juga sudah menjadi poin ya. Jangan sampai itu tadi ya, karena pernah ada yang menyampaikan dari Kemenpan RB, ini bagus, tapi tidak responsif. Kenapa? Wah, dipasang yang sulit senyum, yaitu tadi ya. Ini hal-hal seperti ini juga harus menjadi perhatian ya. Oke, fisik oke, ini oke semua, tetapi front office nggak oke. Nah, itu juga agar menjadi catatan lah, bahwa itu juga bagian yang perlu diperbaiki.
sarana prasarana layanan tadi juga sebetulnya sudah dikasih contoh before afternya, itu juga bagian dari upaya bagaimana variabel-variabel untuk membangun kepuasan daripada konsumen, termasuk fasilitas pengaduan. Kalau kita mau ada aduan kemana, ya itu juga harus. Ya. Dan yang nggak bisa kita sulit untuk kita kendalikan adalah faktor eksternal. Siapa faktor eksternal? Yaitu yang telah menerima pelayanan dari kita. Kalau masyarakat penerima layanan kita merasa tidak nyaman, ada sesuatu yang kurang, itu pasti begitu ditanya jawabannya kan pasti macam-macam gitu ya, karena namanya nggak puas. Nah ini 9 variabel ini agar menjadi catatan bahwa ini merupakan hal yang penting ya. Ya, kemudian variabel anti korupsi tadi juga sudah disampaikan terkait dengan integritas, diskriminasi, kecurangan, gratifikasi, pungli, dan percaloan. Ini juga bukan hanya yang ditanyakan di internal, tetapi juga eksternal. Ya, eksternal ini sebetulnya agak sulit-sulit gampang dan gampang-gampang sulit ya, karena tatkala kita nanyakan ke pengguna atau konsumen yang telah menerima pelayanan kita, ini kan akan sulit ya. Nah, bagaimana supaya konsumen, stakeholder yang datang ke kita betul-betul merasa diorangkan. Itu sebetulnya jadi PR, di samping layanan-layanan, prosedur-prosedur layanan itu kita lengkapin, tetapi bagaimana caranya supaya betul-betul konsumen atau stakeholder yang datang ke layanan kita menjadi betul-betul diwongke lah. Nah, kemudian yang selanjutnya hasil SHPRB, survei hasil pelayanan reformasi birokrasi, ini ada namanya nanti angka kualitas layanannya ya, di mana ada indeks pelayanan publiknya, kemudian indeks persepsi anti korupsi, dan PPS hanya melaksanakan tugas SHPRB, dan ini langsung memang pengolahan ada di kami, dan ini langsung biasanya kita melaksanakan tablet ya, jadi diisi sudah langsung ke server ya, tidak diolah di kami di daerah, jadi udah langsung di pusat. Nah, itu nanti sebetulnya ada angka-angka indeks yang terkait dengan pelayanan publik ya, termasuk dengan indeks persepsi anti korupsi ya. Nah, indeks-indeks tersebut itulah yang nanti digunakan oleh Kemenpan BRB untuk mengkategorikan, oh ini sudah masuk sebagai wilayah bebas korupsi, ini juga merupakan sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayanin ya. Kan nanti juga ada wawancara, ada dan sebagainya. Ini sebetulnya hanya sebagian kecil saja yang kami lakukan. SHPRB ini mungkin sekitar 20%-an saja. Yang 80% betul ditentukan oleh Kemenpan RB, termasuk persentase ya dan sebagainya. Ini yang dilakukan ya, dan kita menginginkan hal seperti ini harus dipersiapkan ya. Tahun lalu mohon maaf, ada yang kalau nggak salah ada yang meninggal kalau nggak salah ya. Tahun lalu ada pemaparan dari PPPA ya, KPA Gorontalo ya. Nah, ya artinya memang hal seperti itu harus dipersiapkan. Kalau kita persiapkan dari awal, nah ini juga
bagian dari persiapan sebetulnya yang diinisiasi, diprakarsai oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Ini merupakan suatu langkah yang harus dipersiapkan sebetulnya, ya. Biasanya kalau kita nggak siap, apa yang perlu di bahan-bahan dan sebagainya, ini kan terforsir pikiran, terforsir tenaga, apalagi juga harus dipaparkan, ya. Itu kan juga butuh persiapan yang matang, ya. Kalau kita nggak persiapan matang, ya kita sudah begadang, ya. Setelah begadang, ya itu. Ya, ini mudah-mudahan insya Allah yang hadir di sini sehat-sehat semua, ya. Siap, insya Allah siap lah. Ya, Pak Ketua aja siap, masa yang hadir di sini nggak siap? Insya Allah siap. Ya, kemudian yang selanjutnya ya terkait dengan indeks pelayanan publik, ya. Ini memberikan gambaran kualitas daripada pelayanan publik di instansi pemerintah dan ya unit kerja zona integritas, ya, berdasarkan persepsi dari pengguna, ya, pengguna atau penerima layanan yang tentunya masyarakat, ya. Kemudian sebetulnya pada prinsipnya indeks pelayanan publik ini merupakan rata-rata ini secara teknis saja dari setiap unsur nanti yang ditanya, ya tadi terkait dengan waktu, oh ini ada enggak ya prosedurnya, oh jelas, kemudian waktu layanannya jelas dan sebagainya. Inilah yang nanti akan dari setiap unsur ini dirata-ratakan menjadi suatu nilai tertentu, ya. Ini oh ini sudah bisa masuk sebagai zona WBK maupun WBBM. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan anti korupsi, ya, ini juga menggambarkan indeks perilaku anti korupsi, ini juga menggambarkan perilaku anti korupsi, baik dari sisi internal, ya, maupun juga dari sisi eksternal. Dan itu biasanya juga nanti ada dari responden penting, ya, yang itu pun juga yang melakukan juga bukan BPS, ya, tapi dari Kemenpan-RB langsung dan sebagainya, termasuk mystery guest. Tapi nggak usah takut mystery guest sepanjang kita udah siap, ya. Kalau kita udah siap, siapapun yang datang kan, ya itu tadi kata kuncinya kan diskriminatif, ya. Tatkala itu sudah kita siap, siapapun datang, insya Allah nggak ada masalah, ya. Ya, tadi waktu di depan, insya Allah kalau dipertahankan Pak Ketua, mudah-mudahan bisa untuk WBK, ya. Insya Allah bisa, mudah-mudahan. Nah, kemudian yang selanjutnya di slide berikut. Nah, ini juga sudah disinggung oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, ya, bahwa untuk menuju itu juga harus apa? Inovasi, ya. Kalau yang sudah kayak gitu-gitu saja dibiarkan, kalau yang sudah bagus, apalagi ini karena perkembangan ini kan juga cukup banyak, ya. Yang tadinya CCTV yang tadinya 18 jadi 40, ya itu kan juga sebetulnya inovasi tidak harus teknologi informasi, ya, tetapi juga bagaimana tata kerja kita itu juga bagian dari inovasi, ya. Inovasi tidak harus berbau-bau teknologi juga, tetapi juga terkait dengan pelayanan, misalnya front office dilatih. Sebetulnya kan budaya kita kan toto kromo karena ada, ya, sebetulnya, ya, bahasanya sekarang sudah kita diajarin toto kromo yang waktu saya di SD SMP diajarin gitu toto kromo gitu. Ini sekarang yang orang tua yang sekarang diajarin lagi, diingatkan, bukan diajarin, diingatkan bahwa itu terkait dengan bagaimana kita untuk menuju WBK WBPM itu juga kata kunci inovasi itu juga menjadi hal yang sangat krusial, ya.
yang harus dilakukan dari tata kelola SDM, tata kelola pelayanan, ya, ini harus dilakukan. Kemudian terkait dengan inovasi untuk menghilangkan budaya korupsi, ini juga langkah yang cukup bagus yang ada di kantor sini, ya, termasuk di ruang publik sudah ada CCTV, bukan hanya sekedar CCTV, ada penyadapan. Ini juga bagian inovasi sebetulnya. Salah satu inovasi yang dilakukan, ya mungkin nanti tatkala ada paparan di Kemenpan-RB, ini juga bagian hal-hal yang kecil-kecil ini yang harus disampaikan, ya. Yang tadi before after itu sudah luar biasa bagusnya. Nah, ini beberapa hal, ya, yang berkaitan dengan SHPRB, survei hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Kemudian dilanjutkan, saya nitip, ini ada presiden, bahwa di 2016 waktu itu memang ada rakor kami, ya, berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi. Pak Presiden pada waktu itu merasa kebingungan berkaitan dengan data karena terjadi kesimpang siuran, ya, sejumlah data, kementerian ini berbeda, lembaga ini berbeda, dan ini berbeda. Nah, dari situlah Presiden juga mencanangkan untuk namanya satu data, yang nanti ada namanya Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Nah, pada tahun ini akan dibutuhkan namanya satu data kependudukan, ya. Oke, lanjut. Nah, ini sensus penduduk 2020, ini adalah sensus yang ke-7, ya. Sensus yang ke-7, yang sebelumnya 1961, kemudian 71, 80, 90, 2000, 2010, dan sekarang adalah 2020 karena ada undang-undangnya. 16 tahun 97 tentang statistik, termasuk turunannya adalah PP 5199, dan yang melaksanakan sensus bukan hanya Indonesia saja, yaitu ada namanya World Population and Housing Program, yaitu rekomendasi dari PBB bahwa tahun ini ada 54 negara yang menyelenggarakan sensus, seperti Amerika, ya, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, kemudian di benua Amerika, Argentina, Brasil, Meksiko. Jadi ada sekitar 54, dan ada Perpresnya nomor 39 2019, kemudian juga ada Perpres nomor 62 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Hayati. Ada tujuan sensus, ya. Lanjut. Yaitu menyediakan bukan hanya sekedar jumlah saja, komposisinya, distribusinya, karakteristik penduduk Indonesia, ya. Dan ini menjadi penting, ya. Dan ini juga nanti akan menghasilkan proyeksi penduduk, ya. Dan ini penting kenapa? Dengan adanya sensus kita sudah bisa memprediksi penduduk untuk 25 tahun ke depan. Apa yang harus disiapkan 25 tahun ke depan? Pengalaman yang ada dari sensus-sensus sebelumnya bahwa kita ini karena kesehatannya sudah bagus, ini sudah aging population. Aging population itu adalah apa? Yang dulu adalah tahun 1960 itu kayak gini, piramida penduduk. Makanya orang-orang yang kelahiran 50, 60 itu namanya baby boomers, ya. Itu kan kelahiran begitu banyak. Nah, gini di umur-umur 0 sampai 5 tahun, 9 tahun ini besar banget. Makanya seperti ini, dan ini karena kesehatannya belum bagus pada saat itu, yang meninggal juga cukup banyak. Nah, sekarang sudah mulai di 2010 nanti pas sensus penduduk untuk 25 tahun ini sudah mulai kayak gini. Nah, artinya kelahiran juga sudah mulai tidak begitu banyak seperti dulu. Kemudian ini juga
sudah kayak gini, kalau mungkin yang pernah belajar demografi itu adanya bonus demografi yang nanti akan selama negara itu ada atau daerah itu sekali saja, yaitu angka tenaga kerjanya besar. Nah ini yang harus dimanfaatkan. Nah yang sekali lagi ini yang karena kesehatannya bagus, ini lama-lama kan karena usianya makin panjang. Nah ini ke depan kebutuhan orang tua juga harus diperhatikan, ya. Mungkin di 1960-an, 70-an itu kan kebutuhan bayi, ya. Nah, untuk kebutuhan orang tua apa saja. Nah, ini juga salah satu penting untuk penduduk, ya. Makanya dari sisi tanggung jawab memang Badan Pusat Statistik, tetapi ini adalah gawean daripada negara kita untuk melakukan sensus penduduk, dan penduduk ini adalah untuk membuat data dasar, karena namanya penduduk kan subjek pembangunannya siapa penduduk, objek pembangunannya juga penduduk, ya. Nanti di sini bisa kita lihat, lanjut saja. Nah ini kita bisa membuat perencanaan-perencanaan di samping RPJMN, kemudian SDGs, ya, Sustainable Development Goals, atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan suatu kesepakatan 189 negara, ya. Ini ada alat ukurnya, dan di sini kita juga bisa membuat perencanaan tentang kebutuhan perumahannya bagaimana, kemudian bagaimana untuk pendidikannya, kesehatannya, politik keamanannya, sosial budaya, kemudian bagaimana penyerapan tenaga kerja, transportasi yang dibutuhkan, ya, kalau udah penduduknya banyak, apa yang harus disiapkan. Nah ini negara itu akan mempersiapkan hal-hal tersebut tatkala sensus penduduknya bagus dan semua penduduk tercatat. Kemudian bagaimana untuk tata lingkungan, termasuk ini kebutuhan kita untuk pangan, ya. Nah kalau nanti kondisi sekarang 267.000 juta, ya, apa yang harus dipersiapkan, ya. Kalau di Jawa Timur itu sekitar 39,5 juta, apa yang harus dipersiapkan, ya. Tentunya data-data yang seperti ini, yang sensus penduduk inilah, karena sensus penduduk datangnya 10 tahun sekali, Pak. Yang nanti sisanya itu hanya pelaksanaan survei-survei saja. Oke, lanjut. Siapa yang nanti akan didata? Seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing yang telah dan akan tinggal selama minimal 1 tahun, ya. Di mana seluruh wilayah Republik Indonesia, ya, tanpa kecuali, yang tinggal di pulau, yang tinggal di pinggir-pinggir juga seperti itu. Nah kapan? Nah kami ada 2. Yang pertama adalah nanti pencacahan lengkapnya, yaitu nanti terkait sensus penduduk online-nya, ya. Nah ini kenapa harus ada sensus penduduk online? Karena perkembangan sekarang teknologi, ya, untuk memungkinkan melaksanakan online. 2010 itu teknologi juga belum banyak. 2010 itu baru kalau kita pakai HP itu baru BlackBerry sudah mulai muncul, ya. Nah ini pelaksananya hari ini sudah dilaksanakan 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020. Nanti ada sensus penduduk wawancara 1 sampai 31. Jadi bukan hanya teknologinya saja tapi mobilitas, ya. Pengalaman kami petugas sensus mendatangin rumah, tatkala pagi sudah berangkat, tatkala sore atau malam belum pulang. Susah ketemunya, giliran nanti kita tunggu Sabtu Minggu, ternyata pergi keluar rekreasi atau pergi mall. Nah itu kesulitan, ya. Makanya saya menginginkan, ya, di jajaran pengadilan tinggi, pengadilan negeri di Jawa Timur agar bisa mohon bantuannya untuk bisa melaksanakan sensus, ya, utamanya sensus penduduk online, ya, terutama di pengadilan negeri. Kalau memang ada kesulitan,
telepon saja kepala BPS kabupaten kota, bilang sudah diperintahkan oleh kepala BPS provinsi gitu, ya, bahwa nanti misalnya ada yang nggak jelas, nanti akan didampingin, ya, didampingin bagaimana cara mengisinya supaya apa, Bapak Ibu juga sudah tidak kesulitan lagi lah, nggak perlu didatangin. Dan baru tadi malam juga Ibu Gubernur juga sudah melaksanakan sensus penduduk online. Kemudian setelah itu ada namanya penduduk wawancara nanti bulan Juli, ya, yang daerah-daerah yang sulit, daerah-daerah yang susah itu nanti akan diwawancarain. Tapi kalau yang mudah-mudah ya kita harapkan online, ya, tapi yang belum pun juga nanti akan wawancara, ya. Kalau yang online tinggal konfirmasi saja, karena bisa saja antara bulan 2, bulan 3 sampai dengan bulan 7 ada penambahan keluarga atau juga kadang pengurangan, misalnya lahir, mati maupun pindah keluar dan pindah masuk. Ya ini karena sensus date-nya nanti di bulan 7 2020. Nah, terkait dengan sensus penduduk ini juga ada dua inovasi yang dilakukan. Yang pertama ya namanya metode kombinasi. Rekomendasi PBB untuk melaksanakan sensus penduduk ada 3 pendekatan. Yang pertama sifatnya tradisional, yaitu yang biasa dari rumah ke rumah, yang 6 sensus sebelumnya. Ada yang berikutnya adalah registrasi. Di negara-negara maju registrasinya sudah bagus banget. Makanya sudah tidak perlu door to door, tinggal kita ngambil di registrasi saja selesai, ya, kita lihat bisa menghitung. Kemudian karena kita belum untuk menuju ke metode registrasi, kita namanya metode kombinasi. Jadi data yang ada di Dukcapil kita ambil, kita sebagai prelis awal untuk pelaksanaan sensus penduduk. Nah, di situ nanti tinggal masuk di sensus dot, ya, dot itu di titik, ya, sensus titik bps titik go titik id atau sensus dot bps dot go dot id, ya. Di situ tinggal di situ muncul, tinggal kita masukkan nomor NIK-nya saja, kemudian masukkan nomor KK-nya saja. Kemudian di situ ada kode huruf, tinggal kita login, cek keberadaan. Kalau kita ada di situ keberadaannya itu sudah muncul, yang data ada yang di kita, KK-nya muncul semua. Tetapi sebelum melaksanakan sensus penduduk online, di situ ada kita buat password. Buat password sendiri, bukan siapa saja, diri kita sendiri yang membuat password, supaya tatkala nanti keluar misalnya mau masuk lagi, itu tinggal ngisi saja, ya. Itu sebetulnya yang nggak sulit, tinggal mempersiapkan NIK-nya, apa KTP-nya, KK-nya, kemudian untuk akte lahir, ya. Kalau bukan akte lahir, akte nikah bagi yang sudah menikah. Hanya itu saja, di situ sudah tinggal kita ngisi saja. Ya, mudah-mudahan sangat mudah itu kalau satu orang. Kalau kita sudah hafal alamatnya, RT RW-nya sudah sangat, nggak sampai 5 menit sebetulnya, ya, nggak sampai 5 menit, Pak. Nah, kemudian inovasi yang berikutnya kita pakai multimode data collection atau pengumpulan datanya pun sudah bukan kayak pakai questionnaire saja. Kalau dulu pakainya PAPI, paper and pencil interviewing, pakai questionnaire, pakai ini PAPI namanya. Nah, sekarang sudah ada KEWI. KEWI itu pakai web, tinggal ngisi. Nah, ini yang pakai sensus penduduk online. Kemudian pakai KEPI, ya, nanti pas wawancara juga pakai KEPI, ya, pakai tablet, pakai ini supaya ngisi, atau pakai smartphone tinggal ngisi gitu aja. Itu sangat memudahkan. Kemudian pertanyaannya pun selanjutnya, pertanyaannya itu hanya 21 pertanyaan saja. Ini data-data individu kita, ya. Ada tempat tinggal saat ini, ya. Jadi kita sudah bisa menghasilkan apa nanti di sensus penduduk.
secara de jure atau katakanlah secara pencatatan kita misalnya secara de jure-nya di Jakarta, tetapi secara de facto-nya ada di Surabaya. Itu bisa dihasilkan dari sensus penduduk. Ya, kalau kita pakai hanya registrasi kan hanya tercatat saja, kenyataannya belum tentu ada yang tercatat. Nah, dengan sensus penduduk ini kita bisa menghasilkan data de jure-nya berapa di Jakarta misalnya, de facto-nya di Surabaya berapa, kemudian terkait dengan ada tempat lahir, agama, bahasa, status perkawinan, kemudian aktivitas pekerjaan. Ya, ini juga penting, kemudian juga ijazahnya termasuk perumahan. Ya, kalau perumahan-perumahan ini kan tatkala kita bisa nanti kita tabulasikan, kita olah, bisa ketahuan ternyata di Surabaya status rumahnya banyak yang kontrak misalnya. Nah, kemudian juga ternyata jenis lantainya banyak yang dari tanah. Nah, hal-hal seperti itu kan pemerintah membuat suatu kebijakan, ya. Dengan apa? Nah, ini kita berharap yang melaksanakan sensus penduduk online benar-benar data yang ada di data dirinya atau data keluarganya betul-betul dimasukkan data-data yang sebenarnya. Harapannya karena pemerintah sangat membutuhkan data-data tersebut untuk program-program pemerintah terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, mungkin itu saja, sekilas saja. Mohon bantuannya, bantu kami mencatat Indonesia, ya. Indonesia beragam, perlu kita catat, dan nanti juga di pengadilan pun saya rasa sangat membutuhkan tatkala bukti-bukti. Kalau nomor identitas semua penduduk jalan kan tinggal, oh ini dulu yang jadi ini, ya sudah ketahuan ininya, informasinya. Nah, ini sangat penting, nomor induk kependudukan. Kan jujur saja memang masih perlu ada perbaikan-perbaikan di NIK, ada yang mungkin belum tercatat dan sebagainya. Ini momen yang penting untuk menghasilkan satu data kependudukan. Ya, mungkin nanti sudah tidak ada lagi untuk keperluan-keperluan pemerintahan, sudah menggunakan satu data saja. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ini bagian sharing, ya. Utamanya adalah berkaitan dengan revitalisasi pencanangan zona integritas, ya, untuk berkaitan dengan sensus penduduk. Ini hanya titipan, tetapi ini bukan titipan sembarang titipan, tetapi ini adalah negara hadir untuk mencatat seluruh penduduk di Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang ingin kami tanyakan, Pak Kepala BPS Provinsi, ini data itu berdasarkan de facto atau de jure? Karena kalau KTP kita dan domisili kita sekarang lain, KTP Tangerang, tapi saya sehari-hari sekarang di Surabaya. Mohon diberi penjelasan. Terima kasih. Jadi nanti yang masuknya adalah NIK dengan KK yang ada, itu kan nanti kelihatan, Pak, ini muncul, keluarga kita muncul semua. Kalau keluarga kita ada 5, muncul 5 atau 4. Nah, di slide terakhir sebelumnya, coba lihat, itu yang terkait dengan lama tinggal pada alamat saat ini. Nanti kan ada alamatnya tinggal saat ini, ya, kalau memang tinggalnya di Surabaya. Tetapi kalau kepala keluarga itu yang sekali-kali waktu-waktu segitu dicatatnya ya di Tangerang nanti. Tetapi yang namanya online kan di mana saja. Jadi itu untuk misalnya SD, SMP, SMA, walaupun kos-kos itu masih masuk di
keluarganya. Kayak Pak Ketua ini juga masuk di keluarganya, ya. Jadi kecuali memang pulangnya 1 bulan sekali dan sebagainya, itu lamanya tinggal di sini. Tapi kalau seminggu sekali atau apa itu dicatat di keluarganya. Jadi ada yang memang keberadaannya tinggal di situ, ya nanti akan dicatat di situ, ya. Jadi itu nanti di situ kata kuncinya bahwa tinggal saat ini di mana itu dicatat. Jadi itulah nanti yang membedakan, ada de jure, ada de facto. Ya, kadang-kadang untuk yang kepala keluarga ini kan biasanya hanya transit bolak-balik. Nah, itu dicatat di keluarganya. Ya, jadi alamatnya di situ. Ya, mungkin itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Para ketua pengadilan negeri sanggup bantu? Yang keras kok loyo itu. Ya, diulangi. Ya, makasih. Jadi kita dukung program pemerintah negara dalam hal sensus penduduk. Jadi atas nama Pengadilan Tinggi beserta seluruh jajarannya, kami mengaturkan terima kasih atas pencerahan dan pengarahan Bapak Kepala BPS Provinsi dalam rangka lebih memahami ZI dan beberapa pengadilan negeri termasuk pengadilan tinggi diajukan oleh Mahkamah Agung untuk program ini. Dari 35 yang diajukan berapa ya? 11 ya? 11. 13 dan yang dapat 3, berarti udah 16. Sisanya tunggu sebentar, tapi sebagaimana yang saya amanatkan bahwa yang belum diajukan tetap program ini jalan. Tunjukkan tanpa melalui sertifikasi formal, teman-teman yang di lapangan menunjukkan jati dirinya sudah melaksanakan secara penuh implementasi dari ZI tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Untuk itu pertemuan rapat atau pertemuan sosialisasi mengenai ZI dan kependudukan saya akhiri cukup sekian, dan nanti selanjutnya kesabaran dari para ketua pengadilan negeri untuk kegiatan PTWP ya. Ini urusan Pak Heri Sasongko dan teman-teman dalam urusan PTWP untuk Jawa Timur. Dan saya ingatkan kepada pimpinan pengadilan, nantinya diatur jadwalnya, jangan lagi ada yang diwakili. Tanggal 2 hari Senin insya Allah kita melakukan pembinaan di Kediri Kota ya. Jadi Minggu silakan teman-teman datang. Kemudian Senin pagi kita olahraga bersama. Jam 9 kita mulai acara peletakan batu pertama untuk Masjid IPN Kediri. Terus langsung jam 10 kita mulai pembinaan dengan materi-materi yang disiapkan oleh Pengadilan Tinggi. Kepada hakim tinggi yang ditunjuk tentunya nanti bisa di cover dinas, yang tidak ditunjuk kalau mau bergabung monggo dipersilahkan ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau tak seberapa airmu, di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air
ber